Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Alfa Pertiwi, mahasiswa jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan NIM 19004022. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai administrasi layanan khusus, yaitu untuk memenuhi tugas video dari dosen pengampu Hanif Al-Qadri, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, langsung saja saya masuk ke bagian materi yang pertama, yaitu tentang pengertian administrasi layanan khusus, yang mana penjelasan kali ini juga seperti video sebelumnya disertai dengan bahan bacaan. Administrasi layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian yang paling penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien yang dilakukan sekolah, yaitu merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa dan negara di Indonesia. Yang mana hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 2 Pasal 4 yang memuat tentang adanya standar nasional tujuan pendidikan nasional. Yang mana untuk memenuhi kebutuhan dan tugas jawab tersebut, maka sekolah memerlukan suatu layanan khusus atau manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya sehingga tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Baik di sini menyangkut aspek jasmani maupun rohani mereka. Yang mana dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan atau usaha memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran, yaitu tujuannya juga untuk mencapai tujuan dari suatu tujuan pendidikan. Yang kedua, jenis layanan khusus dan bagaimana pengelolaannya. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya. Jenis pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik pasti berbeda-beda, yang namun pada umumnya sama. Namun terhadap proses pengelolaan pemanfaatannya yang biasanya berbeda. Dan adapun bentuk layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik, yang pertama yaitu pustaka atau perpustakaan, merupakan salah satu unit untuk memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, yang mana dapat melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberikan layanan relatif melalui koleksi dari bahan perpustakaan atau bahan pustaka. Dan adapun menurut Anas Tanjung 2012, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya dalam Sukma Wijaya 2013. Dan di dalam buku manajemen peserta didik, yaitu oleh Ali Imron, mendefinisikan perpustakaan sekolah sebagai perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar dengan tujuan untuk membantu sekolah dan untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Ada beberapa jenis perpustakaan yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Yang pertama, perpustakaan kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah menengah pertama, perpustakaan sekolah menengah atas, dan adapun perpustakaan sekolah tingkat perguruan tinggi, yang mana ada juga perpustakaan umum yang dikelola oleh suatu bagian dari wilayah tersebut.
Adapun fungsi perpustakaan sekolah yaitu meliputi yang pertama fungsi pendidikannya, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan-terangan yang lebih luas dari pelajaran yang didapatkan di kelas. Jadi, selain dari pelajaran yang diberikan oleh guru, para siswa juga bisa mencari bahan ajar yang disediakan oleh perpustakaan tersebut untuk memenuhi fungsi pendidikan. Selanjutnya, fungsi informasi, yaitu sebuah perpustakaan merupakan tempat mencari informasi yang berkaitan dengan tugas siswa dan guru dalam suatu pemenuhan rasa ingin tahu siswa dan guru di sekolah. Selanjutnya, fungsi rekreasi, yaitu sebuah perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa dan guru ataupun pengajar untuk menikmati bahan yang ada di pustaka, namun dalam konteks untuk menjadikannya hiburan, karena ada beberapa dari bagian orang sangat menyukai belajar dan itu dijadikan menjadi hobi ataupun membaca buku. Tidak hanya hobi yang memang membaca buku, tapi bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang ingin membaca buku seperti novel, cerita-cerita anak, cerita legenda maupun fabel, dan buku bahan bacaan yang digunakan untuk media hiburan. Selanjutnya, fungsi penelitian. Fungsi penelitian yaitu sebuah perpustakaan digunakan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Selanjutnya, fungsi penyaluran dari hobi ataupun kegemaran. Dan selanjutnya fungsi penamaan rasa tanggung jawab. Melalui perpustakaan sekolah, para pelajar dapat dididik agar menjadi warga yang bertanggung jawab, karena biasanya pada saat mereka mencari bahan bacaan, mereka diwajibkan atau dituntut untuk mencari bahan itu sendiri di dalam rak, sehingga dengan itu mereka harus memiliki rasa tanggung jawab untuk tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan di perpustakaan tersebut. Selain dari fungsi, kita juga akan membahas pengelolaan dari bahan pustaka. Yang pertama, klasifikasi. Klasifikasi berarti penggolongan atau klasifikasi, yang mana dalam proses pengelolaan bahan pustaka akan mengalami proses pengklasifikasian atau menggolongkan. Proses ini bisa juga dilakukan dengan berdasarkan subjek golongan isinya, yang mana sistem klasifikasi yang lazim digunakan di sekolah adalah sistem klasifikasi persepuluhan Dewey, yang sistem ini disebut juga karena memakai angka-angka persepuluhan untuk menyediakan cabang-cabang ilmu pengetahuan tertentu. Selanjutnya yaitu katalogisasi. Katalogisasi merupakan suatu proses dalam mempersiapkan suatu katalog atau dalam mempersiapkan data bibliografis yang akan menjadi tajuk pada suatu bidang. Katalog adalah suatu daftar atau indeks dari buku atau bahan dari buku yang merupakan wakil dari buku atau bahan bukan buku itu. Selanjutnya itu pemberian stempel pada buku dan pemberian nomor pada buku. Nomor buku biasanya diletakkan pada bagian punggung buku yang ada di perpustakaan tersebut ataupun di rak bahan bacaan. Selanjutnya itu pengaturan buku pada rak. Buku yang telah diberi stempel dan nomor buku selanjutnya disusun di rak, yaitu bertujuan untuk selain menjaga agar buku tersebut tetap lama untuk dipakainya, juga menjadikan kerapian, sehingga jika disusun sesuai dengan jenis letak bukunya ataupun jenis nomor urut bukunya, para siswa dan juga pengguna perpustakaan lebih mudah dalam mencari bahan bacaan tersebut. Selanjutnya yaitu adalah peran guru dalam administrasi perpustakaan sekolah. Yang pertama, guru memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru. Biasanya ini dilakukan pada saat kegiatan atau siswa yang baru masuk pada tingkat ajaran baru, ataupun bisa juga kepada guru-guru yang baru mengajar di situ, sehingga ketika mereka akan melakukan atau mencari bahan bacaan akan lebih mudah untuk mereka mendapatkannya. Yang kedua yaitu guru mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Guru mengetahui jenis dan menguasai kriteria kinerja umumnya menentukan baik buruknya suatu koleksi, dan guru mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan dari perpustakaan tersebut. Selanjutnya, administrasi layanan khusus selanjutnya yaitu adalah laboratorium. Laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah.
Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, ataupun orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Laboratorium di sekolah dapat dibedakan atas beberapa jenis, yang mana jenis-jenis tersebut disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Yang pertama, menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan juga lain sebagainya. Dan menurut bidang studi, misalnya laboratorium jurusan IPA dan laboratorium jurusan IPS. Dan juga bisa berlaku pada SMK, sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Dan selanjutnya, menurut bidang ilmu teknik labor, laboratorium digunakan sebagai workshop atau bengkel kerja. Selanjutnya yaitu perencanaan penggunaan laboratorium. Yang pertama, rencana penggunaan laboratorium yang minimalis harus memperhatikan hal, jenis labor yang digunakan, pihak yang akan menggunakan, waktu yang tersedia, peralatan yang akan diperlukan, jenis bidang studi, dan topik yang akan dipraktikkan dalam laboratorium tersebut. Langkah-langkah dalam perencanaan penggunaan laboratorium. Yang pertama, menganalisis kurikulum secara keseluruhan, baik tujuan kurikuler, tujuan umum pengajaran, tujuan khusus pengajaran, pokok bahasan, serta sub pokok bahasan. Yang kedua, menentukan pokok taksonomik pokok bahasan. Yang ketiga, mengembangkan materi dari pokok bahasan. Yang keempat, mengembangkan desain instruksional. Yang kelima, menetapkan bagian dari materi pokok bahasan yang memerlukan laboratory work. Yang keenam, peralatan yang akan digunakan. Dan yang ketujuh, penetapan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai labor tersebut. Yang mana biasanya dalam langkah-langkah perencanaan penggunaan labor ini sudah ditetapkan dalam atau diberikan suatu lembar yang sudah memberikan dari sekolah untuk tata cara penggunaan labor, sehingga tidak ada kesalahan yang dilakukan para pengguna laboratorium. Layanan khusus selanjutnya yang disediakan sekolah kepada peserta didik itu adalah UKS atau usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah atau sering yang disingkat atau lebih tren disebut dengan UKS merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal. UKS bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun sekolah, tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh pengguna dari UKS tersebut dan seluruh warga sekolah. Menurut seorang ahli, yaitu pada buku Pengelolaan Layanan Khusus di Sekolah oleh Kusmitarjo 1992, mendefinisikan layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa yang dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. Selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha sekolah dalam rangka membantu yang mungkin bersifat sementara peserta didiknya yang mengalami persoalan berkaitan dengan kesehatan mereka. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan dalam sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dan personel di sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Tujuan dari adanya UKS yaitu secara umum tujuan UKS untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang baik yang terjadi di peserta didik pada sekolah tersebut. Dan adapun tujuan khusus UKS adalah agar peserta didik yang pertama memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, sehat. Sehat di sini meliputi dari fisik, mental maupun sosial. Dan yang terakhir memiliki daya hayat dan daya tangkap terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya, alkohol, rokok, dan sebagainya. Ruang lingkup unit kesehatan sekolah atau UKS. Yang pertama yang dikenal dengan istilah trias UKS. Yang pertama, pendidikan kesehatan.
Pendidikan kesehatan ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Bentuk kegiatan ekstra didapat berupa kerja bakti sosial, yang yaitu lomba yang ada berhubungan dengan kesehatan, palang merah remaja atau yang dari bagian PMI, piket sekolah, bimbingan hidup sehat, dan kegiatan penyuluhan kesehatan lainnya. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan kegiatan yang bersifat komprehensif. Kegiatan ini dapat berupa kegiatan peningkatan kesehatan promotif seperti penyuluhan kesehatan, juga dapat berupa latihan keterampilan dalam rangka pelayanan kesehatan, kegiatan pencegahan preventif karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang ketiga yaitu pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat dilaksanakan dalam rangka menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang tepat yang dapat menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dan kesanggupan serta keterampilan peserta didik untuk mampu menjalankan prinsip hidup sehat, baik yang bisa diterapkan di sekolah maupun di luar sekolah. Peran guru dalam unit kegiatan sekolah. Yang pertama, guru memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan oleh guru pendidikan jasmani maupun oleh guru wali kelas. Dan guru melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa yaitu sekali seminggu, dan guru melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat yaitu 4 bulan sekali. Kafetaria sekolah atau kantin. Pada yang biasanya hanya didirikan sebagai unsur pertimbangan bisnis. Namun dari hal tersebut, dari unsur bisnis tersebut, kantin atau kafetaria sekolah biasanya juga dapat menunjang bagaimana proses belajar mengajar di sekolah tersebut dapat berlangsung secara optimal atau tidak. Yang mana kafetaria, warung, ataupun kantin secara tidak langsung mempunyai kaitan yang erat dengan proses belajar mengajar di sekolah. Adanya proses belajar mengajar yang tidak berjalan sebagaimana namanya akan sesuai dalam keadaan jika tidak ada kafetaria ataupun kantin yang memang sangat menunjang kebutuhan pokok primer makan, maka pembelajaran tidak akan berjalan sesuai dengan optimal, karena jika para peserta didik mencerna suatu pembelajaran dalam keadaan mereka lapar, haus, tidak akan konsen daya pikir mereka. Selanjutnya yaitu layanan khusus sarana ibadah. Di setiap sekolah yang ada layanan sarana peribadatan itu sangat diperlukan. Layanan sarana peribadatan merupakan layanan diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didiknya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan sarana peribadatan di sekolah sangatlah menunjang proses pembelajaran, karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah rumah peribadatan. Selanjutnya yaitu asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari rumah ataupun dari sekolah, diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bagi pendidik dan petugas asrama tersebut. Manfaatnya yaitu tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika dibentuk tugas kelompok. Sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi, dan jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, dapat saling membantu. Dapat meningkatkan atau meringankan kecemasan dari orang tua terhadap anaknya yang tinggal jauh dari mereka, dan merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Dan layanan selanjutnya yaitu kooperasi. Kooperasi berasal dari dua kata yaitu co dan operation, yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan. Adapun unsur-unsur dalam kooperasi adalah bahwa perkumpulan kooperasi bukan merupakan perkumpulan modal, bukan akumulasi modal, akan tetapi persekutuan sosial. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmani anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan. Yang mana layanan kooperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik kehidupan ketika telah dewasa dan mandiri nanti.
Yang biasanya koperasi ini didirikan tiap sekolah satu, yang isinya untuk memenuhi kebutuhan siswa yang tidak harus pergi ke toko jauh keluar dari sekolah, karena sudah disediakan seperti alat tulis, buku pelajaran, ataupun bahan untuk melakukan proses pembelajaran yang sangat dibutuhkan oleh siswa. Dan layanan yang terakhir yaitu adalah transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sangat menunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar, yang biasanya sangat diutamakan bagi peserta didik di TK atau PAUD dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Salah satu peran guru dalam administrasi layanan khusus adalah bidang layanan khusus yang mana peran guru yaitu adalah untuk mengontrol bagaimana transportasi tersebut bisa berjalan agar tepat waktu dalam menjemput para peserta didik juga pada saat peserta didik tiba di sekolah. Selanjutnya yaitu adalah karena tadi kita membahas peran guru dari masing-masing layanan khusus yang disediakan sekolah, kali ini saya akan membahas yaitu peran guru dalam administrasi layanan khusus secara umum. Yang pertama yaitu memberikan suatu penjelasan kepada semua pengguna layanan khusus tersebut bagaimana seharusnya menggunakan layanan khusus yang sudah disediakan sekolah, yaitu bisa menjadi bagian dari petugas administrasi atau tenaga administrasi dari layanan khusus yang sudah disediakan sekolah. Biasanya misalnya dari asrama tadi, bisa guru yang dijadikan sebagai petugas asrama yaitu untuk mengontrol bagaimana siswa, ataupun sebagai kantin ataupun penjaga koperasi, bisa juga dalam menggunakan piket guru. Baiklah, itulah tadi materi mengenai administrasi layanan khusus di sekolah, yang mana dapat kita ambil kesimpulan dari bahan bacaannya. Dan secara umum, administrasi adalah segenap proses atau usaha penataan kerjasama dari sekelompok orang dengan menggunakan fasilitas dan perlengkapan yang ada untuk memperlancar dan mengefisienkan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Layanan khusus yang diberikan oleh sekolah kepada para siswanya atau peserta didik yaitu berfungsi agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya diterapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena saya juga masih sama-sama belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.